Selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian berita menarik telah saya siapkan bersama saya Muhammad Nuriman Afif. Inilah Jurnal 6 Siang. Berita pertama, pemerintah memastikan akhir tahun ini akan dimulai vaksinasi terkait COVID-19. Sebanyak 3 juta warga ditawarkan akan menerima tahap awal tersebut, namun vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartanto menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap awal, prioritas vaksinisasi dilakukan terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini pemerintah tengah membuat roadmap vaksinisasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan imunisasi secara mandiri. Ratusan rumah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Jawa Barat rusak dihantam angin puting beliung. Angin puting beliung yang datang tiba-tiba berlaku kurang 1 menit, namun nampaknya ratusan rumah rusak. Inilah detik-detik angin puting beliung yang melanda kawasan perumahan Pondok Ungu Sektor 5, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang. Angin dengan kecepatan tinggi disertai hujan ringan merobohkan sepeda motor yang tengah terparkir di depan ruko dan kemudian merusak puluhan atap rumah. Akibat hantaman puting beliung, 33 rumah warga mengalami rusak ringan pada bagian atap. Selain itu, sejumlah pohon juga tumbang tersapu angin. Menurut warga, angin puting beliung terjadi pasca hujan. Mendung terus hujan sebentar, tapi dia punya ini jatuhnya besar-besar. Air hujannya tuh turunnya besar-besar. Terus sebentar reda, langsung bunyi gitu. Langsung semua gubrak, saya langsung kaget gitu. Pas dilihat ini rumah saya udah kena. Kalau ibu mengalami kerusakan di bagian mana, Bu? Saya ruang tamu aja, Pak. Asbesnya kurang lebih 3 lembar ngangkat sama kaca jendela pecah. Angin puting beliung juga merusak 95 rumah yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian besar rumah warga yang rusak di bagian atapnya tersapu oleh angin disertai hujan. Salah satu rumah warga semi permanen bahkan mengalami ambruk rata dengan tanah. Terkait musibah ini, pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan pendataan terhadap kerusakan sekaligus memberikan bantuan sementara berupa terpal serta tenda untuk mendirikan posko bencana. Nah, mungkin nanti apabila ada warga yang ingin menggunakan tenda, kita sudah ada BPBD untuk menyiapkan tempat, termasuk dapur umum, sehingga nanti sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kami langsung melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan warga negara asing untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci sejak hari Minggu 1 November 2020. Ada 360 orang peserta ibadah umroh Indonesia yang memadati ruang tunggu Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Jemaah dituntut lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan sejak keberangkatan dari tanah air hingga tiba dan beribadah umroh selama di Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, jemaah wajib mengikuti karantina sebelum diizinkan beribadah. Kapasitas penginapan dibatasi agar tidak berkerumun
dan selama di Arab Saudi, para jemaah dilarang makan di luar. Makanan akan disediakan oleh penyelenggara perjalanan umroh dan dikirim ke kamar masing-masing jamaah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program 6 siang hari ini. Saya Muhammad Nuriman Afif mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.